Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mulia Apriliani dari S1 Farmasi B. Di sini saya akan membahas tentang formulasi dan reformulasi setiaan suspensi. Yang pertama yaitu pengertian dari suspensi. Suspensi adalah setiaan yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Samsuni 2006. Kelebihan dari setiaan suspensi: 1. Suspensi pemberiannya lebih mudah serta lebih mudah untuk memberikan dosis yang relatif sangat besar. 2. Suspensi merupakan setiaan yang lebih aman, mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosis untuk anak. 3. Suspensi merupakan setiaan yang menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Ansel 2005. Kekurangan dari setiaan suspensi: 1. Suspensi memiliki kestabilan yang rendah. 2. Jika membentuk cracking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya akan turun. 3. Aliran yang terlalu kental menyebabkan setiaan sukar dituang. 4. Ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk setiaan larutan. Ansel 2005. Syarat dari setiaan suspensi: 1. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. 2. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. 3. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk menjaga penyimpanan yang lama. Anonim 1979. Selanjutnya yaitu formulasi baku. Formulasi baku yang saya bahas di sini diambil dari jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen dengan menggunakan natrosol HBr sebagai bahan pensuspensi. Pada tahun 2013 oleh penulis Amelia Wintaritaurina dan Andi Fahruroji. Pada jurnal ini meneliti pengaruh konsentrasi penggunaan suspending agent natrosol HBr pada setiaan suspensi ibuprofen. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, yang paling stabil adalah formulasi 1 dengan natrosol HBr 1%. Berikut formula dari setiaan suspensi ibuprofen yang saya ambil dari jurnal. Ini adalah formulasi bakunya. Literatur jurnal reformulasi. Pengembangan formulasi didapat dari dua jurnal dengan judul Formulasi Suspensi Analgesik Antipiretik dengan Suspending Agent Gum Arab dan CMC-NA pada tahun 2018 oleh penulis Umi Fatmawati, SSI, M.Pharm Klinik APT, dan jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan kombinasi polimer serbuk gum Arab dan natrium karboksimetil selulosa pada tahun 2018 oleh penulis Ina Zemden. Berikut ini literatur reformulasi yang saya ambil dari jurnal beserta fungsi dari masing-masing bahan tersebut. Selanjutnya yaitu literatur dari bahan tambahan. Pengembangan formula didapat dari jurnal dengan judul Formulasi Suspensi Analgesik Antipiretik dengan Suspending Agent Gum Arab dan CMC-NA pada tahun 2018 oleh penulis Umi Fatmawati, SSI, M.Pharm Klinik APT, dan jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan kombinasi polimer serbuk gum Arab dan natrium karboksimetil selulosan pada tahun 2018 oleh penulis Ina Zemden. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap suspending agent dengan membandingkan satu formulasi yang berbeda jumlah konsentrasi suspending agent yang dipakai. Ini merupakan formulasi literatur tambahan yang saya ambil dari jurnal. Dari kesatu formulasi ini menunjukkan formulasi yang bagus adalah karena pada hasil evaluasi dari pengujian organoleptis yang sesuai, uji pH di mana memiliki pH 4,5, uji viskositas 0,33 Cp, uji redispersibilitas 75%, uji berat jenis 1,09 gram per mililiter.
Uji distribusi ukuran partikel memiliki hasil distribusi merata dan bentuk partikel sama. Uji ukuran sedimentasi 0,2 cm dan uji mikrobiologi memiliki hasil ada seperti parasit cacing. Pada formulasi pada jurnal ini, bahan yang digunakan untuk pengembangan formula yaitu bahan suspending agent-nya berupa gum Arab dan CMCNA, dan juga bahan perasanya yaitu perasa jeruk. Digunakannya kombinasi bahan tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi pada sediaan, di mana pada hasil dari formulasi baku, hasil yang dihasilkan sudah bagus, namun pada tiap-tiap pengujian ada yang masih belum baik, sehingga dicoba dilakukan pengujian pada kombinasi suspending agent-nya dan diberi bahan perasa yang berupa perasa jeruk karena diketahui hasil yang didapat pada formulasi baku hambar atau tidak begitu berasa, sehingga diberikan tambahan bahan perasa agar hasil sediaan dapat membuat pasien yang mengkonsumsi sediaan merasa nyaman, cocok, dan tidak enak. Ini merupakan reformulasi pengembangan dari formulasi beserta masing-masing fungsi bahan tersebut. Alasan penggunaan bahan pada reformulasi yang saya buat yaitu 1. Penggunaan zat aktif ibuprofen. Ibuprofen merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik yang mempunyai kelarutan praktis tidak larut dalam air. Gunawan, Setiabudi, dan Nafrialdi 2008. Karena ibuprofen tidak larut dalam air, maka dibuat dalam bentuk sediaan suspensi Voigt 1944. Yang kedua, alasan penggunaan suspending agent gum Arab dan CMCNA. Digunakannya kombinasi suspending agent pada kombinasi gum Arab dan CMCNA dengan kombinasi konsentrasi 2,5% dan 0,75% karena merupakan bahan pensuspensi yang baik dan tidak toksik, dapat ditemukan dengan mudah dan murah serta mempunyai kelarutan yang tinggi di dalam air. Gum Arab pada konsentrasi kurang dari 10% memiliki viskositas yang rendah sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi yang menyebabkan sediaan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, gum Arab dikombinasikan dengan CMCNA yang merupakan bahan pensuspensi turunan selulosa yang dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dari suspensi yang dihasilkan. Konsentrasi CMCNA dalam sediaan suspensi antara 0,5% sampai 2%. Wheeler and Wicks 1994. Gum Arab atau PGA, gum akasia, gumi acaciae adalah eksudat gum kering yang diperoleh dari batang dan bahan Acacia senengal wilit dan beberapa spesies Acacia lain. Pemberian hampir tidak berbau dan rasa tawar seperti lendir. Kelarutannya mudah larut dalam air yang akan menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya. Gum Arab praktis tidak larut dalam etanol 95% P. Anonim 1979. Konsentrasi gum Arab sebagai suspending agent adalah 5-10%. Kokhalae et al. 2009. Yang ketiga yaitu penggunaan kosolvent atau pembasah atau wetting agent atau humectant, yaitu propylen glycol. Digunakannya propylen glycol pada formula ini sebagai pembasah agar pH suspense nantinya menjadi basah agar sesuai dengan persyaratan uji pH pada suspense yaitu 3,6 sampai 4,6 Lina WAS dan Wahyu S 2015. Propylen glycol ini dapat menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air atau sudut kontak dan dapat meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Konsentrasi yang digunakan rendah karena bila terlalu tinggi dapat terjadi solubilisasi busa dan memberikan rasa yang tidak enak. Konsentrasi yang digunakan 0,5 sampai 2%. Rowe, Seski, dan Quinn 2009. Yang
Yang keempat yaitu penggunaan pemanis sorbitol 70%. Digunakannya sorbitol 70% pada formula ini sebagai pemanis karena untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Konsentrasi yang digunakan dalam pemanis yaitu 20-25%, Rowe, Seski, dan Quinn 2009. Sorbitol ini tidak dapat menimbulkan efek toksik sehingga aman dikonsumsi manusia dan tidak menyebabkan karies gigi serta sangat bermanfaat sebagai gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori BPOM 2008. 5. Penggunaan pendapar asam sitrat. Asam sitrat berbentuk anhidrat atau mengandung 1 molekul air hidrat, mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O7. Dihitung terhadap zat anhidrat, asam sitrat memiliki pemarian habur bening tidak berwarna atau serbuk, habur granul sampai halus, putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau. Rasa sangat asam. Bentuk hidrat mekar dalam udara kering, sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam eter, anonim 1995. Asam sitrat digunakan sebagai pendapar yang berfungsi untuk mengatur pH, meningkatkan kestabilan suspensi, memperbesar potensial pengawet, dan meningkatkan kelarutan. Asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari setara dengan 101 derajat Celcius dari C6H8O7. Dihitung dengan membran substansi anhidrat. Muhammad Anif 1997. Pemilihan pendapar ini yaitu dengan pendapar yang pKa-nya mendekati dengan pH yang diinginkan dan harus mempertimbangkan inkompatibilitas dan toksisitas. Konsentrasi yang digunakan yaitu 0,1%, Rowe, Seski, dan Quinn 2009. 6. Penggunaan pengawet yaitu metilparaben. Metilparaben berupa habur kecil, tidak berwarna atau serbuk habur putih, tidak berasa, tidak berbau atau berbau khas lemah, dan mempunyai sedikit rasa terbakar. Metilparaben sukar larut dalam air, sukar larut dalam benzen, sukar larut dalam tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan ether, memiliki nilai pH larutan sebesar 3-6, Rowe, Seski, dan Quinn 2009. Metilparaben digunakan pada formulasi ini digunakan karena mempunyai fungsi dapat membantu mencegah timbulnya jamur dan bakteri, melindungi konsumen, dan menjaga kualitas produk. Pada formulasi ini diperlukan adanya pengawet, sehingga metilparaben ini diperlukan dalam penambahan formulasi. Konsentrasi yang digunakan yaitu 0,1-0,2%, Rowe, Seski, dan Quinn 2009. Yang ketujuh, penggunaan perasa yaitu perasa jeruk. Dalam pengujian bahan-bahan yang digunakan memiliki pemerian yang rasa asam atau tidak berasa, sehingga hasil akhir dalam sediaan suspensi ini dapat memperbaiki rasa yang dihasilkan. Dalam larutan memberi rasa dan bau seperti jeruk, mudah larut dalam alkohol 90% dan asam asetat glasial, Rowe, Seski, dan Quinn 2009. Yang ke-8, penggunaan pewarna yaitu sunset yellow. Digunakan sunset yellow pada formulasi ini karena sunset yellow warnanya lebih menarik dan banyak digunakan dalam sediaan suspensi. Sunset yellow digunakan sebagai pewarna karena untuk memperbaiki bentuk atau tampilan agar menarik perhatian untuk anak-anak dalam penggunaannya, memperbaiki rasa dari sediaan. Konsentrasi yang digunakan yaitu secukupnya, Ansel H 2008. Sunset yellow ini memiliki sifat kelarutan yaitu sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan hingga kekuningan. Sedikit larut dalam alkohol 95% dan mudah larut dalam glikol dan gliserol. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.